di mana power purchase agreement ini lebih banking friendly dan investor friendly. Yang kedua yang mereka slowly lakukan adalah melakukan peremajaan atau pembangunan grid, karena dari daratan India kan luas sekali ya. Jadi mereka yang di India itu source of energy yang paling besar adalah solar dan onshore wind. Geothermal mereka nggak sebelas Indonesia lah, karena di sana kurang ada geothermal. Dan yang ketiga, mereka itu pemerintah mencoba menstimulasi demand. Jadi investasi dari investor-investor untuk membangun renewable energy ini kan nggak murah ya. Per megawattnya mungkin bisa 3-4 juta US dollar compare to maybe coal fire power plant yang cuma 2 juta dolar per. Jadi pemerintah menstimulasi demand, contohnya karena misalnya nih India itu sudah bisa mengundang multinational player kayak Apple untuk invest di India. Jadi kalau company kayak Apple udah bisa melakukan risk assessment di suatu negara, there must be something right about the country. Indonesia itu harusnya mengadopsi apa yang telah India lakukan. Selain itu dari sisi land acquisitions, karena untuk solar itu kan land acquisitionsnya dan keperluan untuk lahannya kan juga lumayan besar ya. Jadi yang pemerintah India lakukan adalah mereka membuat industrial solar parks. Industrial solar parks ini nanti akan dibangun solar farm, nanti akan disewakan dan dijual kepada industri-industri kayak misalnya industri di Cikarang atau di Karawang. Dan yang paling penting yang dari terakhir yang menurut saya ada similarity dengan Indonesia adalah local content. Jadi untuk berkompetisi dengan China, daripada impor solar panel dengan China, mereka mendorong industri lokal untuk supaya bikin solar panelnya sendiri. Jadi kita baru-baru ini di DBS India baru melakukan financing kepada satu company namanya Renew Power. Is a listed company, market cap-nya sekitar 2 billion, revenue 1 billion, net income sekitar 50 juta US dollar. Mereka ini melakukan yang namanya round the clock renewables. Jadi mereka mengkombinasi antara solar, wind power, onshore wind power dengan energy storage, battery storage. Jadi 65% power mereka itu digenerate dari solar power, dari tenaga matahari. Pada saat tenaga mataharinya agak berkurang, mereka switch ke wind, dan pada saat dua-duanya malam saat non office hour mereka langsung switch ke battery. Jadi is around the clock renewable power. Dan itu membutuhkan teknologi yang agak complicated. Jadi nanti mungkin kalau ada audiens yang mau minta contoh ke kita bisa sharing. Jadi teknologi is also important, but also the government incentive is also important. Jadi dari grafik yang dilihat ini, impact-nya adalah ke valuation dari company tersebut. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, kita pakai rasio namanya price to book value untuk capital market. Yang grafik yang agak buram itu market hampir tidak mengapresiasi premium terhadap valuasi dari company di India yang pure conventional energy, nggak ada renewable ya. Tapi yang merah itu dari tahun 2023 market langsung memberikan premium terhadap company yang cash flow-nya tuh kebanyakan dari renewable energy.